Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Hadi dengan NIM terakhir saya 367. Di sini saya sedang membuat tugas video dengan tema Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dilihat dalam perspektif viktimologi. Yang pertama, apa sih itu sistem peradilan pidana? Sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia adalah suatu rangkaian lembaga dan mekanisme yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, memberikan keadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sistem ini sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri. Di sini setiap unsur memiliki perannya masing-masing dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan. Namun, dalam praktiknya, fokus sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih banyak fokus kepada pelaku kejahatan, sementara korban kejahatan sendiri seringkali terabaikan. Padahal di sini korban adalah pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat suatu tindak pidana, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Dari sinilah muncul perspektif viktimologi. Apa sih itu viktimologi? Viktimologi berasal dari kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara sederhana dapat diartikan ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan. Viktimologi tidak hanya membahas penyebab seseorang menjadi korban kejahatan, tetapi juga menyoroti hak-hak korban, dampak yang dialami korban, serta bagaimana negara dan masyarakat dapat memberikan perlindungan serta pemulihan kepada korban kejahatan. Tujuan utama viktimologi adalah untuk mengembalikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses peradilan hukum pidana agar keadilan tidak hanya berpihak kepada satu sisi saja, yaitu sisi pelaku kejahatan. Maka dari itu, sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan korban seringkali masih dianggap sebagai pihak pasif yang hanya berperan sebagai saksi. Korban jarang mendapatkan perhatian yang layak, baik dalam bentuk perlindungan hukum, bantuan psikologis, maupun kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Banyak kasus menunjukkan bahwa korban justru mengalami tekanan baru selama proses hukum berlangsung, seperti intimidasi, ancaman, hingga victim blaming atau penyalahgunaan posisi korban dengan menuduhnya turut bersalah atas kejadian yang menimpanya. Kondisi ini yang menandakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak kepada korban kejahatan. Perlahan perubahan mulai terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Melalui undang-undang tersebut dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau sering dibilang LPSK yang berfungsi memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, dan keamanan bagi korban selama proses peradilan pidana. LPSK juga berwenang mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi bagi korban, memberikan bantuan medis, serta pendampingan psikologis agar korban dapat pulih dari trauma yang diakibatkan tindak pidana. Dalam perspektif viktimologi modern, korban memiliki beberapa hak penting yang wajib dilindungi oleh negara. Pertama, korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau tekanan selama proses hukum berlangsung. Kedua,
korban berhak memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku atau kompensasi yang diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar. Ketiga, korban berhak didengar dan dihormati pandangannya dalam proses hukum, karena keadilan tidak boleh ditentukan tanpa memperhatikan suara pihak yang dirugikan. Selain itu, korban juga berhak atas informasi mengenai perkembangan perkaranya, serta berhak memperoleh bantuan medis dan psikologis, terutama bagi korban kekerasan atau kejahatan berat seperti pemerkosaan, pelecehan, dan penyiksaan. Namun, penerapan perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap pentingnya perlindungan korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan LPSK masih belum berjalan optimal. Hambatan lain juga muncul dari keterbatasan dana, sumber daya manusia, serta masih kuatnya budaya victim blaming di masyarakat. Akibatnya, korban seringkali merasakan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan beberapa langkah strategis. Yang pertama, perlu dilakukan reformasi hukum agar aturan mengenai hak-hak korban lebih jelas dan tegas. Kedua, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus tentang viktimologi dan pendekatan yang berempati kepada korban. Ketiga, masyarakat perlu diedukasi untuk menghapus stigma kepada korban, sehingga korban tidak merasa malu atau takut untuk mencari keadilan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan menyeluruh. Salah satu pendekatan yang kini mulai dikembangkan adalah keadilan restoratif atau restoratif justice. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan kerugian korban. Bukan sekedar penghukuman terhadap pelaku. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan masyarakat diajak untuk berdialog mencari solusi yang adil dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak kejahatan tersebut. Dalam konteks viktimologi, keadilan restoratif sangatlah relevan karena menempatkan korban sebagai proses hukum dan memberikan ruang bagi mereka untuk mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih perlu berbenah agar lebih memperhatikan hak-hak korban. Viktimologi hadir sebagai pendekatan yang mendorong perubahan paradigma hukum pidana dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi berorientasi kepada korban. Perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap korban merupakan tanggung jawab negara yang tidak bisa diabaikan. Dengan penerapan prinsip-prinsip viktimologi dan dukungan lembaga seperti LPSK, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi lebih adil, seimbang, dan berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih terlalu fokus kepada pelaku kejahatan, sehingga korban kejahatan ini selalu diabaikan oleh sistem peradilan pidana di Indonesia. Mungkin itu
Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.